Tidak ada pun satu orang di bumi yang tidak memiliki masalah, saudara. Bahkan orang berlomba-lomba dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak jarang mereka harus pergi ke dukun, menanyakan apa yang menjadi solusi terhadap masalah mereka. Bahkan juga orang tidak jarang untuk menanyakan ke seseorang yang dianggap punya ilmu, yang dianggap seseorang yang bijaksana, saudara. Mereka akan belajar dan terus mencari orang-orang yang bisa memberikan solusi terhadap masalah mereka. Ini orang-orang yang di luar Kristus, saudara. Berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam setiap persoalan mereka. Tetapi kita harus berbeda dengan mereka-mereka ini, saudara. Berbeda dengan dunia. Justru dalam menghadapi masalah kita harus makin kuat. Rasul Paulus menyampaikan bahwa Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya. Ini nggak masuk akal, saudara. Ya, tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Justru kalau kita perhatikan, banyak orang bermegah bukan di dalam kelemahan, tetapi di dalam kemewahan. Ini sewajarnya orang akan bermegah di dalam kemewahan, di dalam keberhasilannya, saudara, di dalam kekuatannya, di dalam kemampuannya melakukan sesuatu. Justru orang akan bermegah, bersukacita, ya. Tetapi sangat berbeda dengan kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus sampaikan, aku bermegah di dalam kelemahanku, sebab di dalam kelemahanku Allah menaungi aku, Allah menyertai aku dan memberikan pertolongan. Ini, saudara, ya kita manusia yang sangat lemah. Kadangkala kita berpikir bahwa aku tidak mampu, Tuhan. Masalah ini menjatuhkanku, membuat aku tidak mampu terus bersekutu kepada Tuhan. Tetapi itu justru masalah itu akan menjadikanmu hebat. Makanya kita mengatakan bahwa engkau lebih dari orang-orang menang. Orang menang disebut adalah ketika dia selesai menyelesaikan kompetisinya. Orang menang disebut ketika dia selesai menyelesaikan ujian, saudara. Tidak akan pernah orang menang disebut sebagai seorang pemenang jikalau dia tidak melalui tahap-tahap ujian, tidak lulus terhadap ujian, saudara. Nah, jika saudara merasakan, bahkan Alkitab juga menyampaikan bahwa saudara adalah seorang yang menang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang, tentunya harus menyelesaikan ujian-ujian, persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Kita harus belajar, bahkan harus menyadari bahwa di dalam kelemahan kita justru Tuhan tolong. Tuhan akan menolong orang-orang yang lemah. Tuhan akan menolong orang-orang yang tidak mampu melakukan apapun yang menurut pandangan mereka. Justru Tuhan akan nyatakan kuasanya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Perhatikan, saudara, Tuhan tidak akan pernah menolong orang-orang kuat. Tidak akan pernah. Apalagi kepada orang-orang yang merasa kuat. Sebab pertolongan datang kepada orang-orang yang lemah. Nah, jika saudara hari ini merasa posisi dan kondisimu sedang lemah, saya mau pastikan bahwa Allah sedang mendesain hidupmu. Bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk engkau nikmati, saudara. Ini yang menjadi cara berpikir kita, saudara. Jadi jangan kepada Bapak Ibu saudara yang berpikir bahwa masalahmu hari ini justru akan menjatuhkanmu. Tidak. Saya mau sampaikan bahwa masalahmu itu akan mengangkatmu dan menjadikan kau hebat. Itu, saudara. Tidak ada orang yang berhasil, tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu yang istimewa justru dengan mudah mendapatkannya. Tidak. Tentunya harus bersusah payah, harus merasakan sakit, harus merasakan kadangkala tawar hati, bahkan harus merasakan kadangkala putus asa, saudara. Tetapi ini kita harus alamin. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus harus mengalami sesuatu yang mungkin akan menjatuhkan imannya, saudara. Tetapi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang takut Tuhan, kita harus paham dan memahami, saudara. Ya.
Jadi kepada Bapak Ibu Saudara yang merasakan bahwa engkau sedang lemah hari ini, ya, sedang merasakan bahwa sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, Tuhan akan memberikan, bahkan menyatakan kuasanya di saat kita merasa lemah. Setiap hari kita bergumul dan berdoa. Kita sampaikan kepada Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus, aku tidak mampu melakukan apapun. Bahkan semangatku sepertinya pudar. Rasa sukacitaku tidak ada. Banyak hal yang aku pikirkan sehingga aku terhalang untuk datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, ketika Bapak Ibu merasakan hal seperti ini, haruslah kita memahami bahwa Tuhan akan menolong dan terus menolong. Sebagai seorang Kristen yang sejati, sebagai seorang Kristen yang benar, berdoalah bukan dalam kondisi di saat lemah, tetapi berdoa dalam semua situasi. Ketika Bapak Ibu secara manusia, bahwa saudara sedang kuat, saudara sedang sehat, bahkan saudara sedang tidak kekurangan apapun, saya mau sampaikan, bahkan di dalam situasi seperti itu, saudara haruslah tetap berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang menyatakan bahwa mereka benar-benar Kristen, justru datang kepada Tuhan di saat mereka mengalami masalah. Itu salah, saudara. Itu salah. Orang sedang bermasalah kemudian datang kepada Tuhan. Itu masalah, saudara. Masalahnya kenapa? Karena mereka datang kepada Tuhan di saat ada masalah. Ketika mereka tidak ada masalah, ketika mereka merasa bahwa hidup ini baik-baik saja, mereka tidak datang kepada Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan itu adalah tempat menyelesaikan masalah. Dan itu salah, saudara. Tuhan bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Tuhan tempat kita bersekutu kepada Tuhan dan melekat. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, apa yang mestinya saya kerjakan Tuhan? Bagaimana pertolongan Tuhan? Tetapi inti dari kita dekat kepada Tuhan bukan supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ini, saudara. Ini kebanyakan Kristen seperti itu. Ada masalah, Tuhan tolong. Ada masalah, bergumul keras, bahkan berpuasa. Terus berdoa dan berdoa. Tetapi ketika mereka sedang baik-baik saja, sedang tidak ada masalah, justru tidak ada doa. Tidak ada persekutuan kepada Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Sesungguhnya orang Kristen yang serupa seperti Yesus, yang adalah pengikut Yesus, semestinya berdoa dan bersekutu di dalam semua kondisi. Baik dalam kondisi baik-baik saja, maupun dalam kondisi yang tidak baik. Ini, saudara, ini membuktikan bahwa kau terus mencintai Tuhan. Di dalam kita punya masalah, atau di dalam kita tidak punya masalah, tetap Tuhan yang menjadi prioritas. Tetap Tuhan yang menjadi andalan kita, saudara. Kalaupun hari-hari ini kita merasa bahwa Tuhan tidak tolong, nggak masalah. Kalaupun kita merasa bahwa hidup ini sepertinya tidak berpihak kepada apa yang sedang kita pikirkan, nggak masalah. Tetapi yang perlu kita tanamkan di hati kita, di dalam semua situasi Tuhan pasti tolong. Di dalam semua situasi Tuhan ada. Ini yang menjadi pemahaman kita, saudara.